Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas pada hari ini dengan semangat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susetya Dwi Putra dengan NIM 14014211194. Saya berasal dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada tumbuhan, merupakan tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Yuk, langsung saja kita masuk ke materi. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan merupakan respon kepekaan tumbuhan terhadap lingkungannya. Setiap rangsangan yang mengenai tumbuhan akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut. Tanggapan ini berupa gerakan dari bagian-bagian tumbuhan. Jenis gerak pada tumbuhan. Berdasarkan penyebabnya, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertama gerak tumbuh. Gerak tumbuh merupakan gerak yang timbul oleh adanya pertumbuhan sehingga menimbulkan perubahan plastis atau irreversible. Kemudian ada gerak turgor. Gerak turgor merupakan gerak yang timbul karena terjadi perubahan turgor atau tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada sel-sel tertentu dan sifatnya elastis atau reversible. Kemudian ada gerak tumbuhan berdasarkan arah rangsangnya. Pertama ada gerak endonom. Gerak endonom merupakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak higroskopis. Gerak bagian tumbuhan karena adanya perubahan kadar air dalam tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya kondisi jadi sangat kering pada kulit tumbuhan dan akhirnya pecah, misalnya pada lamtoro ketika musim kemarau. Kemudian ada gerak nutasi, merupakan gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsang dari luar. Contohnya pertumbuhan pada daun. Kemudian ada gerak tumbuhan berdasarkan arah rangsangnya. Yang kedua ada gerak etionom, merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari luar tubuh tumbuhan. Pertama ada gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada fototropisme, merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contohnya koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya matahari. Kemudian ada geotropisme. Geotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Kemudian ada hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Contohnya gerak akar tumbuhan menuju ke air. Kemudian ada kemotropisme, merupakan gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Kemudian ada tigmotropisme, merupakan pergerakan tumbuhan sel tumbuhan yang dirangsang oleh sentuhan. Contohnya yaitu pertumbuhan tanaman sulur anggur. Kemudian ada termotropisme, merupakan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan panas atau perubahan suhu. Contohnya perubahan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan merunduk. Kemudian ada skototropisme, merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh kegelapan. Contohnya adalah beberapa tumbuhan tropis merambat. Kemudian ada gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti dibedakan menjadi 6. Pertama ada fotonasti. Fotonasti merupakan disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari, misalnya bunga pukul 9 yang mekar setiap pukul 9. Kemudian ada niktinasti, merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap, misalnya gerak tidur daun pohon turi di malam hari. Kemudian ada haptonasi. Haptonasi merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan atau tekanan, misalnya gerak mengatup daun putri malu. Kemudian ada termonasti, merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, misalnya mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Kemudian ada tigmonasti, merupakan gerak nasti yang dipengaruhi oleh
serangga biasanya terjadi pada tumbuhan insektivora, contohnya pada tumbuhan Venus dan kantong semar. Kemudian ada nasti kompleks, merupakan gerak rangsangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor cahaya, suhu, air, dan zat kimia. Contohnya yaitu gerakan membuka dan menutup pada stomata. Kemudian ada gerak badan tumbuhan yang terakhir, ada gerak taksis, merupakan gerak seluruh atau bagian tumbuh-tumbuhan yang berpindah tempat dari arah berpindahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak taksis dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis, yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya, misalnya klorofil zat hijau yang bergerak menuju arah datangnya cahaya matahari. Kemudian ada kemotaksis, yaitu merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, misalnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ini ada daftar pustaka dalam pembuatan materi ini, bisa dilihat. Terima kasih. Demikian yang materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada penjelasan maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.